Seorang model cantik dilaporkan menghilang pada tanggal 21 Februari tahun 2023 dan beberapa hari kemudian kepolisian berhasil menemukannya. Tak bernyawa dengan kondisi tubuh terpisah menjadi beberapa bagian. Yang lebih mencengangkan lagi adalah kepala dan tulang iganya dimasak menjadi sup di dalam sebuah panci. Influencer dan model cantik berusia 28 tahun ini bernama Abby Choi. Abby Choi memiliki nama asli Chai Tianfeng yang lahir pada tanggal 11 Juli 1994 di Hong Kong dan berasal dari keluarga pebisnis yang kaya raya. Citra dan kiprah Abby Choi di dunia permodelan memang tak perlu diragukan lagi. Influencer ini sudah sering muncul di berbagai sampul majalah terkenal, mulai dari Elle Official Monaco, Elle, Harper, Bazaar, hingga Vogue China. Abby juga kerap mendatangi berbagai acara fashion show brand-brand berkelas seperti Dior, Hermes, dan Louis Vuitton. Kehadirannya di acara tersebut sering dibagikan Abby di akun Instagram pribadinya. Di samping itu, nama Abby Choi sudah dikenal oleh banyak artis ternama. Di sejumlah kesempatan, Abby pernah berfoto bersama Pharrell Williams, EXO, Lay, hingga aktor Lee Soo-hyuk. Abby Choi adalah salah satu pendiri organisasi amal Paumes yang menangani hewan liar. Organisasi ini menyebut bahwa Abby telah menyumbangkan uang dan kontribusi untuk amal mereka. Diperkirakan kekayaan bersih Abby sebesar 100 juta dolar Hong Kong atau sekitar 200 miliar rupiah. Dengan kekayaan sebanyak itu, sungguh tak mengherankan jika wanita tersebut memiliki beberapa rumah dan mobil mewah. Pada tahun 2012, saat itu usianya baru menginjak 18 tahun, Abby menikah dengan seorang pria bernama Alex Wong. Dari pernikahannya tersebut, Abby dan Alex dikaruniai 2 orang anak yang pada tahun 2023 ini berusia 10 tahun dan 8 tahun. Lalu antara 2014 dan 2015, Alex terlibat kasus penipuan investasi emas sebesar 5 juta dolar Hong Kong atau sekitar 10 miliar rupiah dan sempat melarikan diri. Bahkan Alex diduga tidak memiliki pekerjaan yang pasti. Meskipun kelakuan sang suami yang seperti itu, Abby menutup rapat-rapat aib suaminya tersebut. Di sisi lain, publik Hong Kong merasa bahwa Alex hanya memanfaatkan Abby Choi sebagai mesin uangnya saja. Setelah bertahun-tahun menjalani rumah tangga yang cukup pelik itu, Abby pun memutuskan untuk berpisah dengan Alex. Meskipun telah berpisah, Alex Wong dikabarkan masih sering meminta uang kepada sang mantan istri. Dan pada tahun 2016, Abby menjalin hubungan dengan Tam Chup Wan, seorang pria yang merupakan putra dari konglomerat Tam Chap Wan, pendiri jaringan restoran Tam Jai Yunnan Mixian. Perusahaan tersebut memiliki lebih dari 150 cabang di berbagai negara, meliputi China, Jepang, Singapura, hingga Australia. Dan dari hubungan percintaan keduanya ini, Abby dikaruniai 2 orang anak lagi. Berbeda dengan Alex, Tam Chuk Wan dikenal sebagai pria pekerja keras, baik hati, dan sangat penyayang. Di keluarga barunya itu, Abby sangat dicintai oleh kedua mertuanya. Hubungan mereka sangatlah dekat. Di sisi lain, meski telah memiliki pasangan baru, Abby yang memang dikenal baik hati, tetap memberikan nafkah untuk sang mantan suami. Bahkan ia memberikan sejumlah uang agar Alex bisa membeli rumah pribadinya sendiri. Tak hanya itu saja, Abby juga membeli sebuah apartemen mewah di daerah elit Kadori Hill untuk keluarga Alex tempati. Apartemen tersebut dibeli pada bulan Juli tahun 2019 atas nama mantan mertuanya yaitu Kau Wong. Semua track record pembayaran properti tersebut tercatat rapi dengan menggunakan uang Abby. Tak butuh waktu lama, pada bulan Oktober di tahun yang sama, wanita itu berhasil melunasi apartemen tersebut. Namun menurut beberapa sumber, Abby sengaja melakukan hal ini karena wanita itu telah memiliki properti lain, sehingga jika properti yang di Kadori Hill menggunakan namanya, maka beban pajak yang harus ditanggungnya menjadi besar. Lalu pada akhir tahun 2022, Abby memiliki ide untuk menjual apartemennya tersebut mengingat harganya yang kini sudah beranjak naik. Ibu 4 anak ini meminta masukan kepada penasihat hukum. Sang pengacara memberitahu bahwa Abby bisa melakukan penjualan meski apartemen atas nama orang lain, asalkan ia punya cukup bukti bahwa pembayaran memang dilakukan olehnya sendiri.
Abby pun mulai melibatkan agen real estate untuk mencari pembeli potensial. Namun di sisi lain, keputusan penjualan tersebut dikecam oleh keluarga Alex, termasuk sang mantan ibu mertua bernama Jenny Lee. Meskipun Abby sebenarnya telah menyiapkan apartemen lain untuk mereka tempati, tetap saja keluarga Alex menolak itu semua. Permasalahan jual beli properti ini membuat hubungan Abby dan sang mantan mertua menjadi renggang. Suatu hari, salah satu supir tiba-tiba mengundurkan diri. Keluarga Alex kemudian mengusulkan agar Tony yang merupakan kakak kandung Alex untuk bekerja menjadi sopir pengganti. Tanpa pikir panjang, Abby pun menyetujui permintaan ini. Kemudian siang hari pada tanggal 21 Februari tahun 2023, Abby berencana untuk menjemput putrinya di Hong Kong Science Park di kawasan Taipo. Saat itu dari rekaman CCTV pada pukul 14.15, terlihat Abby Choi keluar dan berdiri menggunakan baju putih lengan panjang, celana putih, sendal putih, dan tas berwarna ungu. Tak lama kemudian sebuah mobil Alphard putih mendekat ke arahnya. Beberapa jam berlalu, Abby tak kunjung sampai di Hong Kong Science Park. Pihak dari keluarga Abby pun merasa sangat khawatir dan segera melaporkan kejadian ini ke kantor polisi. Para petugas meresponnya dengan sangat cepat dan tentunya orang pertama yang dimintai keterangan adalah si Tony. Keesokan harinya ketika diinterogasi, Tony berkata bahwa ia diminta untuk menjemput Abby dan mengantarkannya ke taman. Namun di pertengahan jalan, wanita itu tiba-tiba saja turun dari mobil. Mendengar keterangan ini, tentu saja pihak kepolisian merasa pernyataan tersebut sangat aneh dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Karena faktanya, dashcam yang ada di mobil Alphard itu telah dihancurkan dengan sengaja oleh seseorang. Untuk penyelidikan lebih lanjut, akhirnya polisi pun menahan Anthony. Dari rekaman CCTV lainnya, pihak berwenang menemukan fakta bahwa pada pukul 15.12 terlihat dua Alphard putih melaju menuju ke sebuah rumah di desa Lung Mei. Tak lama setelah itu, rekaman CCTV memperlihatkan Anthony yang sedang membawa sebuah kotak plastik putih dan memasukkannya ke dalam mobil, lalu pria tersebut pun pergi dari tempat itu. Petugas kepolisian melanjutkan penyelidikan mereka dengan meminta keterangan dari pihak keluarga Alex. Tapi semua ucapan mereka sangat tidak masuk akal. Polisi pun berkata kepada awak media, "Setelah menerima laporan orang hilang, kami menghubungi ipar dan mertua Abby. Namun penyelidikan terhalang karena ketiganya memberikan pernyataan yang salah dan menyesatkan." Lalu pada tanggal 24 Februari, setelah mendapatkan petunjuk yang sangat kuat, polisi pun menggerebek rumah di desa Lung Mei tersebut. Sesampainya di sana, petugas melihat dinding dan lantai rumah ditutupi dengan menggunakan terpal plastik. Polisi juga menemukan mesin penggilingan daging, gergaji listrik, 2 panci berukuran cukup besar, 2 mesin penghalus daging, palu, face shield, jas hujan berwarna hitam, tas, KTP, dan kartu kredit milik Abby. Saat memeriksa sebuah kulkas, bulu kuduk polisi yang melakukan pemeriksaan langsung berdiri. Di sana mereka melihat potongan kaki Abby. Namun bagian lain seperti kepala, badan, dan tangannya belum ditemukan. Di parkiran rumah, polisi juga melihat mobil Alphard yang sama persis dengan mobil yang terekam di CCTV. Setelah diperiksa, banyak ceceran noda merah di kendaraan tersebut. 雪櫃裏邊，我哋發現咗人體嘅殘肢，亦都發現呢部分受害人嘅財物、身份證同埋信用卡。Polisi kemudian kembali menyisir setiap jengkal ruangan dan benda-benda yang ada di rumah itu. Hingga akhirnya mereka berhasil menemukan tengkorak kepala serta tulang iga milik Abby di dalam sebuah panci berukuran cukup besar. Di dalam panci itu, kepala dan iga Abby sudah dijadikan sup. Terlihat di dalamnya ada tengkorak dengan rambut yang masih menempel, beberapa potongan kulit, lemak tebal, potongan sayur loba, dan juga wortel. Sementara bagian tulang lainnya disimpan ke dalam wadah-wadah yang lebih kecil. Ahli forensik juga menemukan lubang sedalam 5,5 sampai 6,5 cm pada tengkorak kepala bagian belakang yang disinyalir menjadi penyebab utama hilangnya nyawa Abby. 裏邊係啲液體係滿到頂嘅，即係都係全滿嘅，可以話得成個煲係嚇。咁最高層咧係有好多層啲
脂肪凝固咗嘅液體咯，可以話得係啦，即係啫喱咁嘅形狀嘅物體。而亦都有好多啲湯渣啦，我記得好似有紅蘿蔔啊、青蘿蔔等等，亦都有啲肉碎啦，我相信係人體組織當時。我覺得 the head okay it is actually it's no skin or any meat on it, so basically it is with hair, okay, and as I said, unfortunately there's a hole on the right side rear on this, so the pathologists believe that should be the fatal on the victim. So we are still working on many clues. Once we have any clue, we will do a thorough search again to find the soul and other parts of the missing body. Atas temuan ini, polisi pun menahan mantan mertua Abby, Kah Wong dan Jenny Lee, sementara Alex sudah tidak ada di rumah dan mencoba melarikan diri. Pada tanggal 25 Februari sekitar pukul 1 siang, setelah melakukan pengejaran yang cukup panjang, kepolisian Hong Kong akhirnya berhasil mengamankan Alex Wong di dermaga Tung Chung. Pria tersebut berniat kabur dengan menggunakan speedboat. Ketika Alex ditangkap, polisi mengamankan uang tunai sebanyak $500,000 Hong Kong atau sekitar 973 juta rupiah. Dan Alex juga membawa beberapa jam tangan mewah senilai $4 juta Hong Kong atau sekitar 7,7 miliar rupiah. Saat akan menjalani pemeriksaan di kantor polisi, pria tersebut sempat mengeluh bahwa badannya sedang tidak enak dan akhirnya ia pun dilarikan ke rumah sakit. Masih di hari yang sama, polisi bersama anjing pelacak memeriksa pemakaman Junbai Chinese untuk mencari sisa tubuh Abby Choi. Sementara satuan elit kepolisian Hong Kong diturunkan guna menyusuri area dermaga Tung Chung. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, Alex Wong, Anthony Wong, dan Kah Wong pun ditetapkan sebagai tersangka atas pembunuhan Abby Choi. Sementara mantan ibu mertua Abby, Jenny Lee, juga diangkut petugas karena menutup-nutupi kejahatan suami dan kedua anaknya. Dari hasil penyelidikan mendalam yang dilakukan polisi, terkuak fakta mengejutkan bahwa semua tindakan biadab ini adalah ide dari sang mantan mertua. Kah Wong merasa sakit hati kepada sang mantan menantu karena ia ingin menjual apartemen miliknya. Ya, menurut Kah Wong, apartemen itu adalah miliknya. Lalu, Kah Wong menyadari satu hal. Selama ini ternyata Abby dan Alex belum resmi berpisah. Sehingga jika nyawa Abby melayang, maka semua warisan akan jatuh ke anak-anaknya yang masih kecil. Dan karena masih terlalu kecil untuk menerima warisan, maka semua kekayaan itu otomatis jatuh ke tangan Alex. Kemudian Kah Wong melakukan aksinya. Kah Wong menyewa rumah 3 lantai seluas 46,45 meter persegi, seharga 19,4 juta per bulan di desa Lung Mei Suen, distrik Tai Po, Hong Kong pada awal Februari 2023. Lalu Kah Wong meminta Anthony agar menjadi sopir pribadi Abby. Kemudian pada tanggal 21 Februari, Anthony pun diminta untuk menjemput Abby di tempat tinggalnya. Mereka berdua pun lalu berangkat menggunakan mobil Alphard berwarna putih. Sebelum memasuki sebuah terowongan, di pinggir jalan sang mantan suami, Alex tiba-tiba bergabung dengan mereka. Di dalam mobil, Abby dan Alex pun bertengkar hebat. Pertengkaran fisik itu membuat Abby menderita luka yang cukup parah hingga tak sadarkan diri. Anthony dan Alex lalu membawa Abby ke rumah yang telah mereka sewa sebelumnya. Di sana, Kah Wong sudah menunggu dengan persiapan matang. Sang mantan mertua melapisi dinding dan lantai rumahnya dengan terpal plastik. Sesampainya di tempat itu, dengan sangat tak berperi kemanusiaan dan peri keadilan, ketiga pria bodat-bodat itu menyiksa lalu memotong-motong Abby. Setelah itu, mereka memasukkan bagian kaki ke dalam kulkas, sedangkan bagian kepala dan tulang iga dimasukkan ke dalam panci dan sisa-sisanya yang lain diangkut dengan menggunakan mobil kemudian dibuang di sekitar daerah pemakaman. Peristiwa keji ini membuat semua warga terkejut. Penelusuran mendalam terkait latar belakang keluarga Wong yang biadab ini pun dilakukan. Seperti yang kita ketahui, Alex yang berumur 28 tahun itu pernah melakukan tindakan kriminal penipuan investasi emas. Lalu sang kakak Anthony, 31 tahun, memiliki utang yang sangat-sangat banyak hingga dituntut oleh pihak bank. Kemudian sang ibu Jenny Lee, 63 tahun, merupakan seorang pensiunan dan pernah mengajukan pernyataan pailit ke pengadilan niaga.
Dan yang terakhir, sang ayah Kau Wong 65 tahun. Si otak dari semua kejahatan ini ternyata dulunya adalah seorang perwira polisi yang sempat mendapatkan penghargaan. Pada tahun 2005, dia dipromosikan sebagai Kepala Departemen Investigasi Kepolisian. Namun gemilang karirnya tersebut harus berakhir setelah kelakuan busuknya mulai tercium. Ia bahkan sempat diproses karena ketahuan memperkaos wanita-wanita yang terlibat di kasus yang sedang ia tangani. Karena hal ini, Kau Wong pun memilih untuk keluar dari Departemen Kepolisian. Dengan pengalamannya di bidang investigasi, Kau Wong sangat percaya diri. Semua rencananya dalam menghabisi nyawa Abby tak akan diketahui oleh pihak kepolisian. Namun, sungguh sangat di luar dugaan. Si Wong yang merasa pintar harus menelan pahitnya kebodohan. Dari pengembangan penyidikan, satu orang baru berinisial NG atau Yung Yung 47 tahun juga telah ditangkap oleh pihak berwenang. NG atau Yung Yung adalah wanita selingkuhan si Pak Kau King Kong. Sidang pertama kasus ini digelar pada hari Senin tanggal 27 Februari tahun 2023. Di ruang sidang itu, Alex, Anthony, Kau Wong, dan Jenny Lee mengajukan jaminan atas penangkapan mereka. Namun pengadilan menolak mentah-mentah jaminan tersebut. Lalu pengadilan atas kasus Abby Choi pun ditunda hingga 8 Maret tahun 2023. Dari data yang telah dikumpulkan, masih banyak misteri yang belum terungkap. Apa peran Yung Yung di kasus ini? Apa hasil keputusan hakim? Dan di mana potongan tubuh Abby yang lain seperti potongan bagian dada hingga pinggul dan juga tangannya? Sampai video ini diposting, polisi masih belum bisa menemukan beberapa bagian tubuh Abby tersebut. Dan beberapa informasi penting lainnya masih belum diungkap oleh pihak berwenang. Jadi pastikan klik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan update video dari kasus ini. Dan kalau kalian suka, silahkan klik like, share, dan komen. Kalau tidak suka, ya tidak apa-apa. Saya Iqbal, sampai jumpa di video berikutnya. Bye!